లంగ్ క్యాన్సర్ అడ్వాన్స్ స్టేజ్. వయసుతో పాటు ఆశలు కూడా మారే కాలంతో పాటు మనము మారాలి. Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Bagi siapapun yang memiliki orang tua atau anak, silakan tonton video ini sampai habis. Film ini berjudul Pratiroju Pandage tahun 2019. Recommended banget guys. Sebelumnya kita colek dulu ya akun bernama Kenzo Alfariski, Hilman Saipur Rahman, Siti Nurmala, Lukman Hakim, Tamzir Purbalingga, sahabat-sahabat di Sumeneb, Batam, Kalimantan Selatan, Banten, Bali, Timor Leste, Hong Kong, Mela Adelia di Taiwan, dan semuanya dimanapun berada. Oh no. Ragu Ramaya tinggal di kota Rajamundry, Andhra Pradesh. Usianya sudah lebih dari 75 tahun. Dokter memvonis Ramaya menderita kanker paru-paru tingkat akhir. Hidupnya tinggal 5 minggu lagi. లంగ్ క్యాన్సర్ అడ్వాన్స్ స్టేజ్. Ramaya tinggal seorang diri di rumah. Istrinya sudah meninggal. Dia hanya ditemani pembantunya, Mahesh. Sementara anak-anaknya sudah memiliki kehidupan masing-masing. Anak sulungnya, Ramesh Rao, sudah lama menetap di Amerika. Anak keduanya, Srikan, di Australia. Anak ketiganya, Gayatri, tinggal bersama suaminya di Hyderabad. Begitu pula anak bungsunya tinggal bersama istrinya di kota lain. Kematian yang akan dialami Ragu Ramaya diceritakan kepada anak sulungnya, Ramesh. Tapi sikap Ramesh biasa saja, apalagi dia sibuk dengan proyek perusahaannya. Ramesh kemudian menghubungi dokter Barat yang menangani ayahnya untuk mendapatkan kepastian. Hidup ayahnya memang tinggal 5 minggu lagi. Ramesh juga video call dengan adik-adiknya. Tapi mereka mengaku sedang sibuk, sehingga direncanakan menjenguk ayah mereka 2 minggu sebelum kematiannya. Saitek selaku anak Ramesh sangat terkejut mendengar kakeknya akan segera meninggal. Masih kuat dalam ingatan Sai, kakeknya ingin ditemani anak dan cucunya dalam menghadapi kematian. Sai memutuskan untuk pergi ke India. Kenangan masa kecilnya hingga dewasa bersama sang kakek terus melintas dalam ingatan. Sai tidak habis pikir dengan sikap ayahnya yang tidak langsung pergi ke India. Padahal ayahnya selalu ingin hidup bersama Sai sepanjang waktu. Tentu saja kakeknya juga ingin menjalani sisa hidup bersama anak dan cucunya. Setelah tiba di rumah kakeknya, pelukan mesra dan kesedihan langsung terasa. Biasanya kematian datang tanpa diketahui siapapun. Tapi kakek mengetahui akan meninggal 5 minggu lagi. Mulai hari ini kita harus rayakan setiap hari seperti festival. Apa yang ingin kakek lakukan, kita akan lakukan semuanya, ucap Sai. Canda dan tawa dimulai malam itu. Hari pertama, Sai membawa kakeknya menemui mantan pacarnya, Janaki. Tujuannya memberikan kesempatan kakeknya untuk meminta maaf atas kesalahan di masa lalu. Keinginan kakeknya sebelum meninggal bisa melihat Saitek jatuh cinta dan menikah. Sai ingin dinikahkan dengan gadis bernama Arna, cucu sahabatnya, Surya Narayana. Masalahnya hubungan kakeknya dengan Surya Narayana sudah rusak karena kesalahpahaman. Sosok Arna yang diperankan Rashikana sangat cantik. Dia populer sebagai selebgram atau artis TikTok dengan nama Angel Arna. Sai menjadi kurang pede mengajak Arna menikah, tapi dia harus melakukannya demi membahagiakan sang kakek. Ajakan menikah itu tentu saja langsung ditolak oleh Arna. Ramesh tiba-tiba menelpon jika Sai akan dinikahkan dengan anak Damodar, seorang pengusaha besar India yang tinggal di Amerika. Ramesh tidak tahu jika hati Sai sudah jatuh ke Angel Arna. Sai harus bergerak cepat menjadikan Arna istri. Arna juga sebenarnya mulai kepincut setelah mengetahui Sai datang dari Amerika.
Hari berikutnya, Ragu Mayapa akan diantar oleh Mahes bertemu preman lokal Sin bersaudara. Mengingat lahan di sekitar kuburan istrinya sudah dirampas dan dipagari kawat berduri. Ramaya sudah memohon agar diizinkan bisa mengunjungi kuburan istrinya, tapi tetap tidak diperbolehkan. Mengetahui masalah yang menimpa kakeknya, Sai tidak bisa tinggal diam. Dia langsung pergi ke lokasi dan merusak pagar kawat. Para preman yang berjaga dipukul, dihajar, dan ditendang. Preman hanya butiran debu di mata Saitej. Sai memiliki kekuatan luar biasa. Preman di hadapannya tak berharga. Sing bersaudara yang baru tiba dibuat tak bernyali juga. Ramaya semakin bangga dengan cucunya. Agenda berikutnya, Sai mendatangi sahabat kakeknya, Surya Narayana. Sai menceritakan jika kakeknya akan meninggal dunia tidak lama lagi. Kesalahpahaman antara kakeknya dan Surya Narayana pun bisa diakhiri. Kedua sahabat yang sudah tua itu bersatu kembali. Mereka tertawa dan bercanda seperti dulu lagi. Surya Narayana juga ingin menjodohkan Arna dengan Sai. Sungguh mereka satu hati. Sai langsung dibawa bertemu Arna dan orang tuanya. Pernikahan ditetapkan tanpa banyak kendala. Arna juga tidak keberatan dengan keputusan keluarga. Wajah Sai cukup tampan untuk menjadi suaminya. Ramesh marah mendengar anaknya akan menikah secara tiba-tiba. Padahal Sai sudah dijodohkan dengan gadis yang tinggal di Amerika. Tapi Sai sudah bulat dengan keputusannya. Semua keluarga kemudian diundang. Paman dan bibi Sai memastikan bisa datang. Ragu Ramaya kini tenang. Dia menangis bahagia menyambut kematian yang sudah tak bisa dihalang. Hidup Ramaya menjadi ceria, apalagi anak-anaknya sudah tiba. Persiapan pernikahan dilakukan begitu bahagia. Welcome to India. Sai mengajak Arna menyambut kedatangan ayahnya dari Amerika. Ayahnya, Ramesh, tetap menginginkan Sai menikah dengan putri Damodar. Apalagi Damodar telah memberikan proyek besar untuk perusahaan. Apa ayah akan jual hidup anak ayah demi uang? Katakan ayah, apakah ayah orang semacam itu? Ujar Sai. Ramesh yang sangat menyayangi anaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak mungkin memaksakan kehendak. Kedatangan Ramesh disambut hangat oleh Ragu Ramaya. Ramesh adalah anak sulung yang posisinya tidak bisa tergantikan. Dia juga ayah calon pengantin laki-laki. Ramaya terlihat begitu bahagia dan sehat. Ramesh sampai heran, apakah ayahnya menderita kanker paru-paru tingkat akhir atau tidak? Jangan-jangan hanya alasan saja agar semua anak-anaknya berkumpul. Acara pertunangan kemudian dilangsungkan. Arna tidak lepas mengabadikannya menjadi konten TikTok. Sementara wajah Ramesh terlihat seperti belum ikhlas. Ramaya menikmati setiap momentum kebersamaan itu, tapi penyakitnya tidak memberikan toleransi. Dia batuk dan jatuh tersungkur di hadapan Sai, sehingga dilarikan ke rumah sakit. Suasana bahagia seketika berubah. Di tengah kegentingan itu, Srikan justru berbicara harta warisan yang mungkin masih ada untuk dibagi. Tidak lama, seorang perawat menginformasikan jika Ramaya sudah meninggal. Ramesh mempersilahkan adik-adik dan iparnya menangis. Informasi ayahnya meninggal juga disampaikan ke Damodar. Ramesh minta agar pernikahan Sai dan anak Damodar ditunda setahun lagi. Namun proyek diharapkan tetap aman. Dokter Barat tiba-tiba datang. Dia memberikan keterangan berbeda bahwa informasi yang disampaikan perawat keliru. Ramaya dipastikan masih hidup, yang meninggal adalah orang lain. Dia hanya pingsan karena terlalu gembira melihat kalian semua. Dia bisa hidup 2 minggu lagi, jelasnya. Jatah hidup Ragu Ramaya bertambah. Jika sebelumnya sisa hidupnya diprediksi seminggu lagi, kini akan bisa bertahan lebih dari 2 minggu. Rasa bahagia menjadi obat yang sangat mujarab. Ramesh justru tidak bahagia mendengar kabar itu, padahal ayahnya kini menjadi lebih bersemangat untuk hidup. Tentu saja karena masalah proyek kantor dan calon besannya, Damodar.
Ramesh tidak berani memberitahu fakta jika ayahnya masih hidup. Hari terus berganti. Ramaya bahagia menjalani sisa hidupnya. Sementara Ramesh dan adik-adiknya mulai bosan karena sudah tinggal terlalu lama. Beban kerja semakin menumpuk. Mereka ingin minta izin pamit pergi, tapi Sai melarang. Kakeknya bisa terluka. Sai juga mengungkapkan kakeknya memiliki kebun yang nilainya mencapai ratusan crore untuk dibagi. Seharusnya kakek dibahagiakan, tapi jika ada yang mau pergi, silakan saja. Orang yang tetap tinggal akan dapat banyak hadiah, ucap Sai. Sejak mengetahui adanya warisan ratusan crore, anak-anak dan menantu Ramaya bersikap baik. Mereka tidak ingin pergi tanpa membawa bagian. ఇప్పుడు టికెట్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తే 60% పోతుందండి. Anak kedua Ramaya, Srikan, memberikan kejutan untuk ayahnya. Tentu saja ingin mendapatkan simpati. Kejutan itu berupa kuburan ayahnya di samping kuburan ibunya. Ramaya menjadi sedih dengan kelakuan anaknya. Sai dan Arna saja gregetan melihat semua itu. Benar-benar kejutan yang tidak pantas. Anak bungsu Ramaya yang jadi pengusaha catering tidak mau kalah. Dia menyodorkan menu makanan apa yang disukai ayahnya untuk digunakan setelah meninggal nanti. Kendaraan yang akan membawa jenazah ayahnya juga sudah disiapkan. Anak perempuannya, Gayatri, pun berusaha melakukan hal yang sama, melayani ayahnya sebaik mungkin. Mereka semua niatnya tidak ikhlas, berbuat baik agar bisa mendapatkan bagian harta lebih banyak saja. Ramesh sendiri selaku anak sulung tidak melakukan apapun. Dia masih stres memikirkan cara menghadapi Damodar. Peliknya, istri Damodar menyarankan agar Damodar langsung saja pergi ke India. Sebagai calon besan, sudah seharusnya memberikan dukungan moral. Damodar mengiyakan saran itu. Besoknya Ramesh membawa ayahnya pergi periksa ke rumah sakit di Hyderabad. Ternyata Ramesh memeriksa ayahnya ke dokter lain agar bisa pergi ke Amerika jika kematian ayahnya masih beberapa minggu lagi. Tiba-tiba suara teriakan terdengar dari dalam rumah. Perasaan Sai sudah berbeda, air matanya menetes. Sai mengira kakeknya dalam bahaya, ternyata ada perayaan hari ayah untuk kakeknya. Sai menjadi lega. Damodar baru sampai di India. Dia menelpon Ramesh yang sedang berada di kuil. Ramesh sengaja menghindari telepon Damodar. Jangan sampai Damodar curiga dengan kebohongannya. Ramesh tidak ingin kehilangan proyek besar. Tapi tetap berada di India memang membawa banyak masalah. Saya rasa ayah sengaja buat kita melakukan semua ini, supaya hidupnya bisa lebih panjang. Sementara kita semua terkurung di sini, ujar Ramesh. Sementara Srikan merasa ayahnya akan segera meninggal. Sai dan Ramaya hanya bisa menghela nafas mendengar obrolan menyakitkan itu. Singh bersaudara juga datang mengoceh. Ritual doa apapun yang dilakukan, Ramaya tetap akan mati. Penyakit Ramaya kambuh mendengar semuanya. Sai sudah tidak tahan lagi. Dia menghajar anak buah Singh bersaudara. Kalau masih ada yang berbicara tentang kematian, saya akan bunuh dia, tegas Sai marah. Sai yang sejak tadi menahan amarah atas kata-kata keluarganya bisa meluapkan dengan memukul para preman pengganggu. Sai tampil ganas, beringas, dan buas. Musuh dibuat bertekuk lutut dan memohon ampun. Damodar sudah menunggu Ramesh yang baru pulang dari kuil. Ramesh panik melihat Damodar. Ayahnya juga pulang. Ramesh meminta ayah dan keluarganya pergi belanja dulu untuk persiapan pernikahan. Damodar mengalungkan bunga ke foto Ramaya karena dianggap sudah meninggal dunia. Ramesh yang panik ikut membantu mengalungkan bunga itu. Tidak lama Damodar melihat Ramaya masuk rumah. Betapa kagetnya Damodar. Apalagi Ramaya juga berbicara kepada Ramesh jika sedang menunggu Sai dan tunangannya untuk belanja bersama. Damodar tercengang, kecewa, dan marah dengan Ramesh. Dia yang jauh lebih sukses saja sangat menghormati orang tuanya.
Bagaimana Anda bisa membuat saya mengalungkan bunga kepada foto ayah Anda yang masih hidup? Apa Anda ini manusia? Ucap Damodar. Damodar meminta maaf kepada Ragu Ramaya atas tindakannya. Ramesh memang sangat kurang ajar. Dia tidak hanya berbohong soal pernikahan anaknya, tapi juga tentang kematian ayahnya. Dia lelaki yang menjijikkan, ucap Damodar. He's a disgusting man. Ramesh yang mencoba menjelaskan tidak didengarkan. Damodar langsung pergi dan melihat Sai di luar. Damodar meminta agar diantar ke bandara. Sementara Ramesh bukannya meminta maaf, malah menumpahkan kesalahan kepada ayahnya. Reputasinya sudah hancur saat ini. Itu dianggap karena ayahnya sendiri. Kata-kata menyakitkan terus keluar dari mulut Ramesh. Orang yang sudah tua memang akan mati. Itu hal biasa terjadi. Itu hal yang sederhana, tapi ayah sengaja membesar-besarkannya. Apa semua ini? Dan kenapa sekarang ayah belum juga mati? Ujar Ramesh pergi. Ucapan anaknya membuat Ramaya lemas. Pedih dan perih hatinya mendengar semua itu, sungguh sangat menyayat hati. Tak ada kata yang sanggup keluar dari mulut Ramaya, hanya diam dan kesedihan yang bisa ditunjukkan. Anak-anaknya yang lain juga marah karena Ramaya diam tanpa kata. Tolong jangan bicara lagi. Kalau kalian mau pergi, silahkan pergi saja sekarang. Tenggorokan saya sudah kering, jantung saya ingin berhenti berdenyut. Kalau kalian bicara lagi, mungkin saya tidak akan hidup untuk mendengarnya. Kalian pergi saja, ujar Ramaya berurai air mata. Situasi yang sangat menyayat hati. Anak-anak Ramaya dengan cepat mengemas barangnya. Mereka tega meninggalkan ayahnya sendiri yang sudah tua renta menyambut kematian. Hati Ramaya benar-benar hancur. Darah keluar dari mulutnya. Saitej mendengar kabar kakeknya kritis setelah dibawa ke rumah sakit. Sai hanya bisa menangis di pelukan Arna. Sahabat Ramaya, Surya Narayana juga datang karena khawatir. Sementara anak-anak kandungnya sendiri sudah pergi tidak peduli. Setelah mendapat perawatan medis yang cukup intens, Dokter Bharat menggelengkan kepala kepada Saitej. Lalu Bharat pergi begitu saja. Sai pun melihat kondisi kakeknya. Tidak lama, Sai menelpon ayahnya yang baru sampai Amerika. Belum saja Sai berbicara tentang kakeknya, ayahnya langsung menduga jika kakek Saitej sudah meninggal. Tapi sikap Ramesh biasa saja. Dia bahkan mengaku tidak bisa datang lagi ke India karena kelelahan setelah perjalanan jauh. Untuk ritual terakhir, Ramesh menyerahkan kepada Saitej yang melakukannya. Sai juga orang yang sangat disayangi oleh kakeknya. Padahal Ramesh adalah anak sulung. Srikan juga mengaku tidak mungkin mengambil cuti lagi. Dia bisa dipecat dari perusahaannya. Savitri pun selaku satu-satunya anak perempuan tidak mungkin datang lagi. Begitu pula dengan anak bungsu Ramaya. Istrinya mengatakan tidak mau datang. Sebenarnya Ragu Ramaya belum meninggal dunia. Kondisinya tengah sekarat. Ingatannya dipenuhi oleh anak-anak dan cucunya. Sejak saat itu, Saitej tidak menghubungi lagi keluarganya. Telepon dari paman-pamannya juga tidak diangkat. Tidak ada sama sekali kabar di grup WhatsApp keluarga. Ramesh kemudian menelpon teman Saitej, Suhas, karena ingin menyaksikan ritual hari terakhir ayahnya. Ramesh bersama adik-adiknya sudah terhubung. Mereka akan menyaksikan ritual secara daring. Sungguh tidak diduga, ritual kematian justru untuk 4 orang anak-anak Ragu Ramaya. Semua orang tersinggung dan marah kepada Saitej. Saya membayangkan kalian semua sudah tewas dalam kecelakaan pesawat, jelas Saitej. Kemarahan pamannya tidak membuat Sai menghentikan ritual. Sai akan tetap menyelesaikannya, sehingga semua orang akan menganggap mereka benar-benar telah mati. Silahkan datang langsung hentikan saya kalau mau, tegasnya. Paman bungsu Saitej ingin kembali, tapi istrinya melarang. Untuk pertama kalinya, dia berani menampar istrinya yang selama ini mendominasi. Tidak ada pilihan lain. 4 bersaudara kompak datang kembali ke kota Rajamundry. Tujuan pertama mereka bertemu Saitej yang sudah menanti. Saitej mengolok ayah, paman, dan bibinya yang bisa datang kompak setelah dianggap meninggal. Sementara ketika ayah mereka meninggal, mengaku tidak memiliki waktu. Nyawa dan pengorbanan ayah mereka ternyata dianggap tidak berarti. Semua orang sibuk dengan pekerjaan dan mengejar uang.
Pekerjaan lebih penting dibandingkan ayah kalian sendiri. Kalian ingin ayah kalian mati agar bisa kembali bekerja. Bagaimana kalian bisa hidup seperti itu? Ujar Saitej. ఆల్టర్నేటివ్ ఉంటుంది మరి తండ్రి చనిపోతే Menurut saya tidak perlu takut kehilangan pekerjaan jika demi ayah sendiri. Karena pekerjaan bisa dicari lagi. Tapi ketika kehilangan ayah, tidak akan pernah ada gantinya. Saitej kemudian menanyakan dari mana mereka semua mendapatkan pekerjaan dan kemapanan saat ini. Jasa dan perjuangan seorang ayah lah yang bisa membuat anak-anaknya mapan. Lalu apa yang telah kalian lakukan untuk ayah kalian? Tanya Saitej. Keempat bersaudara itu mulai mengenang masa lalunya. Ramesh bisa bekerja di Amerika berkat bantuan ayahnya. Ayahnya yang mencarikan peluang. Begitu pula dengan Srikan. Dia masih ingat ayahnya menjual kebun untuk biaya berangkat ke Australia. Sehingga kehidupannya bisa mapan. Padahal dulu Srikan hanya guru les biasa. Pengorbanan ayah mereka tidak kalah besarnya untuk anak ketiga dan keempat. Namun setelah ayah mereka tua, setelah mereka mapan, justru ayah mereka tidak dianggap penting lagi. Saitej mengingatkan mereka yang seharusnya jadi contoh, bahwa dulunya mereka sangat menyayangi ayah mereka. Tapi setelah berkeluarga dan sibuk dengan kehidupan masing-masing, sosok ayah menjadi terlupakan. మేము కూడా మా పిల్లల్ని అంతకంటే ఎక్కువ ప్రేమిస్తాం Ayah kalian sudah memberikan yang terbaik untuk kalian, dan kalian juga berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak kalian. Tapi kalian menganggap orang tua itu tidak penting lagi. Kalian membiarkan ayah kalian mati dalam kesepian. Kalian akan merasakan hal yang sama ketika anak-anak kalian mengabaikan kalian. Kalian akan merasa sakit, sedih, dan tercekik. Jika kami melakukan hal yang sama kepada kalian setelah tua nanti, jangan salahkan kami, ucap Sai. ఇంకా మీ క్యారెక్టర్ మాకేం నేర్పిందో Hal yang harus diingat, setiap orang akan menjadi tua, menjadi kakek dan nenek. Saat itu seharusnya anak-anaknya merawat orang tua mereka dengan baik. Sebagaimana dulu mereka dirawat sejak kecil. Semua orang kini menyesal, terutama Ramesh. Apalagi dia tidak bisa lagi meminta maaf karena ayahnya telah meninggal. Penyesalan yang menyakitkan. Saitej kemudian memberitahu jika kakeknya belum meninggal. Benar saja, tidak lama ayah mereka datang bersama Arna dan kakeknya. Senyum sumringah terlihat, pelukan hangat, tangisan, dan kenangan masa kecil membuat suasana begitu haru. Masih kuat dalam ingatan mereka, ayah mereka telah merawat dan berjuang membahagiakan mereka sejak kecil. Semua orang kini menangis bahagia. Kebahagiaan itu disempurnakan dengan pernikahan Saitej dan Angel Arna. Namun saat turun dari pelaminan, Ragu Ramaya terpeleset. Semua anak-anaknya bergerak cepat menolong. Anak-anak Ramaya siap menjadi tongkat untuk sang ayah berjalan. Ragu Ramaya belum meninggal hingga film berakhir. Tapi kapanpun ajal menjemput, dia akan meninggal dengan senyuman. Silakan petik sendiri hikmahnya ya para sahabat cerita puisi. Sampai jumpa.